kami berdoa supaya Tuhan pimpin kelas partisi ini supaya semua yang menyertai diperkenan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jadi pada pagi petang ini kita akan mulai kelas ini yang dipanggil mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Jadi apabila kamu datang untuk menyertai kursus yang istimewa ini, Anda telah memilih untuk belajar mengikut Yesus, betul? Dan juga melangkah ke jalan untuk menjadi murid Yesus Kristus. Jadi kursus ini khasnya dileka, dicipta, di, dibuat ataupun diadakan untuk membantu supaya kita boleh ada pertumbuhan dalam rohani melalui kajian Alkitab dalam kelas ini. Jadi mari kita mulai perjalanan rohani ini bersama-sama. Kita ada beberapa topik ataupun beberapa peringkat dalam kursus ini. Memang kita mau habis sebelum 22 ataupun 20 ataupun 22 kali bulan supaya kita boleh dipartisi lah pada sebelum Christmas ataupun ataupun diterima maksud sebagai sebelum 22 sebelum Christmas lah. Jadi minggu ini akan adakan kelas 1 nanti jam 3, kelas 2. Dan nanti saya bincang dengan kawan-kawan, minggu depan mungkin kita semua dan jam 2 datang sampai jam 4 untuk 2 kelas. Dan seterusnya kita ada 4 kelas, 4 kelas lagi. 4 kelas yang kita katakan, kita yang pertama kita balik ke pangkuan Bapa dan percaya Kristus Yesus. Dan 4 bab seterusnya adalah untuk menjadi murid Tuhan, bertumbuh dalam anugerah ataupun karunia Tuhan. Dan seterusnya bagaimana kita dewasa dan rohani, maksudnya bagaimana kita menang dalam bersama Tuhan dan menyebarkan Injil Kristus Yesus dengan kerja Roh Kudus. Dan seterusnya juga kita boleh ada masa untuk lebih benar akan iman dan kehidupan Kristen dan juga partisi dan juga mengenal akan keaklian metodis. Jadi pada hari ini 10 hari bulan 10 kita akan belajar pelajaran 1 dan 2 lah. Dan minggu depan untuk pelajaran 3 dan 4 lah. Dan seterusnya kita akan adakan satu kelas satu minggu. Tapi tiap-tiap kali ketiga, yaitu 7 hari bulan, saya akan coba ambil 2 kelas. Supaya kita boleh ada satu momentum untuk habislah. Dan 14, satu kelas, 21, satu kelas. Pelajaran 11 dan 12, itu 2 kelas. Jadi satu minggu kita pasti minggu depan lah. Memang jam 2 atau jam 3 mulai ya. Dan pada 12 dan 19 itu sebelum partisi, kita ada 2 kelas macam itulah. Jadi kamu ada ide sebenarnya satu minggu satu kelas atau 2 kelas. Satu kelas 1 jam, 2 kelas 2 jam lah. Dan apa yang kita buat dalam kelas kita, kita akan baca kita. Mungkin kita tidak dapat baca, ikut saya saja. Saya baca, kamu baca. Dan dan kita akan sama-sama kita bincang. Supaya kita faham. Semua yang kita ajar pada kursus ini semacam satu cerita. Kamu ingat satu cerita dan apa kita belajar dari cerita itu? Apa kegunaannya? Jadi asasnya baca kita mengenali apa yang boleh kita dapat dalam Alkitab, mendapat hikmat Tuhan, mencari cahaya Tuhan, menghafal hikmat mungkin suka tinggi, tapi tak apa, kita boleh cuma ingatkan dia dan supaya kita boleh berdoa supaya kita boleh buat apa yang Tuhan ingin kita buat lah. Jadi apa yang kita boleh buat? Mungkin sebelum kelas kita bersedia hati dan imba belas apa yang ajar sebelum ini dan apabila kelas kita cuba tanyalah apa yang kita tidak faham dan saya akan cuba jawabkan. Dan mungkin menghafal ada susah tapi kita boleh menung apa yang kita sudah belajar. Mengamalkan apa yang kita belajar dan interaktif kalau kita ada apa soalan, kalau kita ada apa cadangan,
Apa jawapan yang kita fikir kita boleh berikan. Jadi yang penting saling menolong lah. Kalau kamu satu, dua, tiga, empat, lima, lima orang, kita saling tolong menolong sangat baiklah. Coba kita sertai sesama. Tapi ada kala kita sakit, memang kita perlu minta cuti. Atau kalau perlu kita boleh tukar masa. Jadi kita akan masuk ke dalam kelas yang pertama lah. Sekarang saya mulailah. Dengan mulainya kita akan membaca Alkitab. Okey. Saya baca, kamu ikut boleh. Sebab Nurani mungkin ada kurang untuk lihat betul. Tak apa. Saya maksudnya baca lah. Jadi ikut saya baca, kita bacalah. Okey. Kemudian Yesus berkata, ada seorang juga ikutlah yang mempunyai dua orang anak. Anak yang bungsu. Bungsu itu masuk kecil lah. Berkata kepada papanya, Papa, belikanlah kepadaku bahagian harta, benda yang menjadi hakku. Maka, maka bapaknya membagi-bagikan harta benda itu kepada mereka. Tidak berapa ramah. Kemudian, anak bungsu itu mengkumpulkan segala hartanya, segala harta miliknya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, dia memboroskan wang dengan hidup boros. Setelah dihabiskannya, segala yang ada padanya, timbullah keburukan yang teruk di negeri itu. Dan dia mula dan dia mula dan dia mula merasakan kekurangan. Dia pergi minta kerja dengan seorang penduduk di situ. Orang itu menyuruhkan dia ke ladang untuk menjaga babi. Dia ingin isi perutnya dengan segam yang dimakan oleh babi itu. Tetapi tiada seorang pun membelinya. Akhirnya, dia sedar akan keadaannya. Lalu berkata, betapa banyaknya orang kaji. Bapak, aku yang berkelimpahan makanan. Manakala aku di sini hampir mati kelaparan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang pekerja Bapa. Lalu ia bangun dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya. Lalu tergerak, hatinya oleh kasih
beras kasihannya. Papanya pelali mendapatkan dia, lalu melangkau dan menciutnya. Kata anaknya, kata anak itu kepadanya, Papa, aku telah berdosa terhadap Sogar dan terhadap Papa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Papa. Tetapi Papa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah lah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu kepada kakinya, dan ambillah anak lembu tumbuh itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan tidak dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi dalam sini apakah permintaan anak bongsu pada awalnya ke bapa-bapaknya? Eh, apakah permintaan anak bongsu itu? Ya, minta apa? Dia ada harta-harta, dia ada ladang-ladang, maka dia minta minta harta itu, betul? Minta bahagian harta itu, betul? Kamu papa, kamu akan mati. Saya tunggu kamu mati pun belum mati apa hal? Dia mau dia punya harta, betul kan? Wajar kan? Enak. Sebagai seorang anak, kamu patut apa? Kasihi papa lebih ataupun kasihi harta lebih. Ya, tapi dia kasihi siapa pun lebih. Dia kasihi harta. Betul kan? Tidak betul. Papa dia rasa sakit. Sedih. Sedih. Anak bangsu meminta papanya untuk memberikan bahagian harta pusaka yang dia anggap akan menjadi miliknya pada masa yang akan datang. Dengan serta-merta. Tetapi bukan mentunggu semasa dalam masa yang paling sesuai untuk membahagikannya kepada anak-anak. Mengapa permintaan anak-anak bongsu itu tidak menghormati papanya? Sebab dia membeli tumpuan dan fokus kepada anak. Dia mau cepat koalisi ada pusaka seolah-olah papa sudah meninggal dunia. Dia mau harta papanya dan bukan niat papa dia sendiri. Sebab ketua keluarga papa pasti akan rasa bersedih dan sangat mengecewakan. Betul? Di sini dia memberi satu ajaran tersirat. Tersirat maksudnya yang dalam maksudnya. Betul? Ha. Yaitu di mana sentiasa Tuhan cipta kita. Tapi kita sudah ada hubungan yang rosak dengan Tuhan. Mungkin kita tidak benar diberitahu lah. Tapi memang Adam Hawa dia memberontak Tuhan. Dan sejak itu manusia sudah mulai menjauh dengan Tuhan. Sampai Tuhan hantar Yesus. Oke, kita lihat seterusnya. Bagaimanakah yang menggunakan harta yang diberikan oleh papanya? Adakah dia guna harta dengan baik atau kurang baik?
kurang baik. Dia berboros-boros, berfoya-foya. Apa maksud berfoya-foya? Eh, perkataan hari ini cari amoy, ambil uang minum, pergi main sini main sana, tidak kerja, tidak rapor, betul? Sia-sia saja. Jadi tidak moral, boros, dan akhirnya apa hal yang berlaku? Uangnya diguna, habis. Betul. Dalam situasi ini apa yang boleh dia buat? Lagi ada keburuan buku. Tidak lama kemudian dia pergi, sudah tidak ada uang, pergi mana? Pergi kerja sudah. Apa kerja dia dapat? Jaga babi. Babi makan punya dia pun mana makan. Kan? Lalu dia kata, sudah, saya sudah salah. Patut saya menjadi pekerja pak lebih baik. Oh. Sekarang saya menjadi pekerja orang lain lebih susah. Saya bawa balik. Dan tidak lama kemudian anak lelaki itu menghabiskan semua uangnya menjadi miskin dan menghadapi keburuan. Lalu dia perlu bekerja dengan seorang peternak babi. Bila dia ingin makan kekacang babi dan dia bersedar bahawa diri sudah salah, buat keputusan untuk pulang ke rumah bapaknya untuk meminta maaf dan pengampunan. Jadi apa reaksi apabila dia balik? Bapa hantam dia ke? Marah dia ke? Harau dia ke? Ada ke? Tidak. Bapa apa? Hah? Memeluk dia, betul. Dan juga apa dia buat? Hah? Ya, itu reaksi yang pertama. Dia sudah tunggu di di tempat rumah. Apabila dia lihat anak bangsu dia balik, dia pergi cepat-cepat. Maksudnya dia sudah ketahui anak itu akan balik. Betul? Dia tahu anak ini sudah tidak betul perangai dia, memang dia akan tidak tahu bagaimana uang. Tak apa kasih dia keluar. Harap satu hari dia sedar boleh boleh dapat, boleh kesal. Ya, memang dia balik. Anak lelaki bongsu ini kemudian memulakan perjalanan mulang untuk bertemu papanya. Papanya melihat dari jauh. Maksudnya papa ada bersedia dan menjadi sangat terujar, berlari ke arahnya dan memelukkan dia erat serta menciumnya. Ini menunjukkan bahawa dia sentiasa menantikan kepulangan anaknya, menerima anak lelaki bongsunya sepenuhnya dan mengampuni semua kesalahan masa lalu. Jadi ketika kita mau percaya Yesus Kristus, apa yang berlaku? Yesus, dia terima kamu. Dia terima saya. Sebab, oke. Apakah yang diakui oleh anak dia? Anak kata apa? Sekarang dia mau menjadi apa? Hey, dia mau kejar dengan dia ataupun mau main balik sudah. Balik rumah main lagi. Balik rumah untuk menjadi pekerja. Betul? Menjadi hamba. Sebab saya tidak lagi layak menjadi anak kamu. Betul? Tapi kamu anggap apa yang kata oleh oleh papa dia. Adakah papa mau dia buat macam ini? Tidak, betul? Papa kasih dia baju yang paling bagus. Mau kali dia punya posisi dikembalikan. Lagi kasih apa? Seruar dan juga itu kasut. Dan juga yang penting adalah cincin. Cincin bermaksud kuasa dianugerah kepadanya. Jadi anak yang hilang berkata kepada Papa Abdian, dia telah berdosa kepada Tuhan dan papanya dan tidak layak untuk menjadi atau dipanggil anak. Hanya meminta sebagai seorang pekerja. Membanding dengan sikap sombong, oh sebelum ini, oh kasih saya uang, saya pusaka, saya punya. Dan sekarang dia mentunjuk kerendah hati dan memohon ampunan. Jelas menunjukkan perubahan dan keinginan untuk memulakan hidup yang baru. Bapa cakap apa? Bapa memerintahkan pekerja di rumah untuk membelikan cubal yang panjang. Cincin dan kasut kepada anak lelaki ini. Yang lebih mudah untuk dipakai. Dia juga memerintahkan agar lembu yang gemuk itu sebelik dan menyediakan jamuan persa
untuk meraihkan kepulangan anaknya. Sebab dahulu anak sudah mati, sekarang sudah dibangkitkan. Bapa berkata ke bawah bahwa kepulangan anak lelaki yang telah melantau adalah seperti orang mati yang hidup semula, dan ini adalah peristiwa yang sangat besar dan indah untuk dilayakan. Jadi apabila kita percaya Kristus Yesus, malaikat di surga pun sukacita untuk kita. Apa yang kita boleh belajar dalam sini? Banyak anak-anak hilang. Kita pun selupa. Hah? Sebab kalau kita tidak kenal Yesus, kita hanya satu jalan saja, neraka. Tetapi melalui Yesus, bukan saja kita dapat pergi surga, yang penting kita punya hidup ada Yesus bersama kita. Apabila kita dosa, kita dapat. Kita ada kehidupan yang baru. Betul. Macam anak itulah. Dia buat sendiri. Betul. Dia ikut kehidupan sendiri. Pernahkah kamu menjadi anak yang hilang? Hei, pernahkah kamu lupai Tuhan Yesus? Pernahkah kamu tidak lagi ibadah, tidak lagi mengikut dia? Kalau itu pun macam anak hilang lah. Mungkin kita bagus dari segi moral, tetapi kita hilang untuk tidak lagi menyembah Tuhan. Macam satu pama, Tuhan macam pencipta kita lah. Memang pencipta kita. Kalau kita punya anak, papa, mama kita tidak jaga, memang tidak boleh lah. Kalau Tuhan yang mencipta kita, kita tidak kira pun tidak betul lah. Itu maksudlah. Boleh faham orang ini? Boleh faham mengapa kita kata kita orang hilang kalau kita tidak menyembah Tuhan sebab dia pencipta. Kita macam sudah hilang. Dan sendiri pun mendapati tidak tahu apa maksud sejati yang saya hidup dalam itu. Sebab kita memang sudah macam macam layang-layang yang sudah hilang dia punya tali. Macam satu orang dia hati tidak tahu tenang. Dia tidak tahu siapa Tuhan yang sebenar. Yesus mengajar bahwa kita sendiri adalah anak yang memberontak dan mentinggalkan rumah, manakala Tuhan adalah seperti cerita, seperti Papa dalam cerita yang setiap hari menunggu Anda dengan harapan kepulangannya. Saya percaya Nurani sudah datang Sarawak beberapa bulan. Bila akan balik Semenanjung menziarahi bapa mama kamu, kalau kamu balik memang mereka suka cita. Saya sudah balik sini lebih kurang 3 tahun. Saya punya istri dan juga anak-anak. Mereka dilindungi oleh nato nenek. Apabila mereka balik, memang mereka sangat happy ya. Memang ini mesra punya hubungan. Ya. Kasih Tuhan dengan kita juga. Apabila kita kembali ke Tuhan, Tuhan kasihi ya. Tuhan mengasihi kita adalah bersedia untuk kita terus menggembala di dunia ini. Dia ingin membeli berkatnya yang limpah kepada kita. Jadi walaupun kita pernah menjadi anak hilang, sekarang Tuhan ingin mencari kita. Jadi kita lihat sekejap, dalam aspek manakah Anda seperti anak lelaki yang pernah hilang. Mungkin tidak lagi beribadah satu jenis, mungkin saya bermoral tidak bagus satu jenis, pelbagai jenis. Yang penting ialah kita sudah jauh dulu. Nurani memang tidak tahu Yesus, oh, tahu kalau kau. Saya menjadi anak hilang sebab saya memang bukan Kristen, saya tidak kenal Yesus. Sampai saya datang Sarawak, suami kata, biar kita datang percaya Kristus. Oh, kita belum mulai. Oh, sebenarnya kita adalah ciptaan Tuhan. Sebenarnya Yesus adalah juru selamat satunya. Jadi kita baru mulai mau faham. Betul, berani. Jadi kita dikurai sebagai anak hilang. Mungkin boleh boleh faham mengapa. Sebab kita sudah putus hubungan dengan Tuhan. Oh. Dengan apa jua sebab lah. Saya punya budaya memang tidak ada Yesus. Tapi sampai saya dibawa pergi ke gereja. Oh, saya baru tahu. Yesus itu Tuhan yang. Iblis pun takut. Mengapa? Sebenarnya Tuhan yang bernama.
Dalam keadaan apa Anda gagal? Kalau selepas kamu percaya Yesus, Anda mungkin gagal lagi, betul? Mungkin kita boleh kata, oh mungkin saya selalu sibuk, mungkin saya malas, mungkin ada pelbagai sebab. Penunjuk adalah Anda mungkin mempunyai tingkah laku yang memberontak, ataupun kita tidak menyenangkan Tuhan, kehidupan kekal atau pemberontak. Sekarang kita berdiam diri untuk mengakal. Jadi, adakah kamu pernah berasa diri sendiri adalah orang yang ada dosa? Ada berasa demikian? Boleh kita uraikan sedikit tentang begitu? Adalah seorang yang berdosa datang kepada Tuhan, akui dosa. Saya pernah membuat sesuatu yang tidak berkenan Tuhan. Ampunlah saya. Terima kasih sebab Yesus Kristus pernah janji siapa akui dosa Tuhan akan ampunkan. Oh Tuhan, dosa saya ialah ampunlah dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi kamu boleh ketahui apa sendiri benar dosa dan beritahu Yesus dengan ketara dan juga memulai satu kehidupan yang baru. Jadi renungkan kembali masa lalu Anda. Renungkan apakah pengalaman yang membawa Anda kepada petaubatan dan keinginan untuk kembali percaya kepada Kristus Yesus. Apakah situasi yang buat kamu hendak percaya balik kepada Yesus? Kamu di semenanjung pun henti lama. Oh, berapa tahun? Sejak 2002 mungkin tidak begitu pergi kerja sampai 2024, 22 tahun. Oh. Jadi apa yang bawa kamu kembali mau percaya Kristus lagi? Berasa salah. Oh. Macam anak hilang. Oh, pun, oh. Boleh cakap ini macam enggak? Boleh setujui? 22 tahun hilang. Oh, hilang. Dan Tuhan ambil kamu balik melalui tatika. Oh, melalui ah, hamba-hamba Tuhan bawa kamu balik ke gereja. Betul? Puji Tuhan. Berlamakah masa proses ini berlangsung? Ada orang 20 tahun, ada orang sejak saya dilahirkan saya memang tidak tahu Yesus sampai saya sekolah rendah orang bawa saya pergi ke gereja saya baru tahu. Oh, jadi masa saya pergi ke gereja kita berasa oh kita orang berdosa Yesus Tuhan Tuhan dulu selamat maka saya ampun dah. Saya minta ampun. Saya doa dan saya mau jalin hubungan baik dengan Yesus. Oke, seterusnya jadi macam ada seorang remaja dia menghabiskan 3 hingga 5 tahun mencari kepercayaan dengan penuh kesakitan. Tetapi dia mau cari iman yang benar. Dia berusaha menemukan Tuhan yang benar. Kemudian Tuhan mengatur sebuah pertemuan penginjilan di mana pengkobar berdoa sambil meletakkan tangan ke atas remaja itu. Melalui pengalaman ini, remaja ini mengalami Tuhan yang hidup dan akhirnya percaya Yesus Kristus. Semua orang dia ada kehidupan ataupun pengalaman yang berbeza. Untuk remaja ini dia berasa apabila pengkobar berdoa untuk dia. Dia berasa Tuhan ada bersama. Dan akhirnya dia percaya Yesus Kristus. Jadi sekarang saya mau buat kesimpulan sudah ya. Akan ambil 5 sampai 10 menit. Buat kesimpulan saya harap sebelum 50 kita boleh henti seketika. Ada 15 menit, ada 10 menit. Rehat sekejap sebelum kelas seterusnya. Yesus menceritakan perumpamaan anak yang hilang ini. Adalah untuk menjelaskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Adam dan Hawa, nenek moyang kita pada mulanya tinggal di Taman Eden. Tetapi mereka memilih untuk mendengarkan kebohongan iblis. Yang menyamarkan sebagai ular, melanggar perintah Tuhan.
dan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat sehingga berdosa. Pada saat itu mereka diusir dari taman yang bahat. Pernah dengar cerita ini? Oh? Keturunan mereka yaitu Pitari yang hidup di dunia. Hal ini seperti anak bungsu yang membeli makan babi-babi rai itu. Tuhan adalah seperti papar yang siang malam menantikan kekulangan anak bungsu. Dialah anak adalah papar yang tergerak oleh belas kasihan. Ketika manusia bertaubat dan kembali kepada-Nya, Dia menyambut kita dengan sukacita, menggenakan cubur yang melambangkan status anak, membelikan cincin yang mewakili kuasa, dan Bapa pemerintah yang para hamba menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Dia. Mereka bukan budak yang terancam kaki pada zaman itu. Meskipun orang berdosa pemberontak di dunia, maka kehilangan Bapak Sugawi. Dia tetap bersuka cita sejak kita mengakui dosa. Tuhan pimpin kita melalui sebagai keadaan untuk membawa kita ke hadapannya. Bahwa kita akan kembali ke pelukannya. Merenung kembali masa lalu termasuk tahun-tahun yang meyakinkan. Ternyata Tuhan selalu ada. Jadi saudara-saudari kasih karunia Tuhan menanti dengan sabar-sabar. Jadi apabila kita belum percaya Yesus, Tuhan sudah sabar. Dan apabila kita sudah hilang, sudah lupa Yesus, Tuhan masih sabar. Dia tunggu satu hari balik. Oh, dia tunggu kamu balik. Memang kamu bukan balik saja Sarawak bumi kenyalang, tapi balik kepada bumi surga. Datang kepada Tuhan, datang kepada kerajaan Tuhan. Marilah kita bersyukur, betul? Kepada-Nya atas perintah perhatian Tuhan kepada kita. Selama bertahun-tahun ini, kita mintalah Tuhan untuk pimpin kita dalam perjalanan Kristen ini. Tergerak oleh belas kasihan dalam bahasa Yunani maksudnya hati yang hancur. Hati yang hancur sebab dia begitu kasih akan kita. Jadi sebelum kita kasih Tuhan, Tuhan kasihi kita. Jadi ini menunjukkan, menunjuk kepada kerja Tuhan yang sudah bermula sebelum kita sedar. Dia pimpin kita seperti Alkitab katakan, Tuhan melakukan untuk kita dalam diri kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara-saudari, jadi kita mesti ketahui karunia Tuhan lah. Oke, di sini mau menunjukkan kerja Tuhan. Oke, sorry ya, perlahan-lahan saya masih ada beberapa penghulaian yang jelas kita beritahu. Oke, ini sudah Qatar. Oke, oke, ini, oke. Kita menyadari bahwa kita telah berdosa, betul? Terhadap Tuhan. Dan mempunyai keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Betul? Akhirnya. Jadi kita tahu Pak, kita percaya kepada Dia. Inilah yang Tuhan kita mau lakukan untuk kita. Supaya dosa kita diampuni. Sebab apabila kita masih berdosa, Tuhan sudah kasih kita. Sekarang atau sebelum kelas seterusnya, kita boleh minta kamu orang kongsi mengapa kamu percaya Yesus. Tuhan mempimpin kita bagaimana percaya Yesus ada cerita yang sangat menarik. Jadi saya harap mungkin Nurani sekarang masih tidak dapat cakap banyak. Suami panggil saya percaya saya pun ikut loh di hama. Yesus oke leh doa masa ada kasih gereja oke. Tapi kita faham lebih dalam sikit. Mengapa itu kebenaran? Mengapa kita perlu meneruskan iman suami? Sebab iman ini adalah iman yang benar. Mengapa itu benar? Kita belajar. Boleh? Tapi kamu sudah mulai-mulai. Kamu percaya Yesus, kamu percaya Yesus, kamu merasa bagaimana? Puas dengan Yesus. Belum lagi kata percaya Yesus berasa tenang. Bagaimana dengan sama lah. Yesus adalah kita kata kerana anak ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah hilang dan tidak mati kembali.
maka mulailah mereka bersukaria. Jadi apabila kita percaya Yesus, kita macam orang mati menjadi hidup. Yang dahulu sekarang menjadi baru. Macam dahulu hilang, sekarang tidak dapat. Jadi sebagai akhiran, mari kita baca ayat suci, ayat bacaan ini, ha? Doa bersama, ha? Bapa yang terkasih, dari lahir hingga sekarang, ternyata Engkau selalu menjaga dan memperhatikan aku secara diam-diam. Pimpinku kembali ke dalam pelukanmu. Terima kasih atas ampunan penerimaan yang penuh kasih darimu yang memungkinkan aku menjadi anakmu. Aku memohon agar engkau pimpin langkahku dalam perjalanan pertubuhan. Dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dengan inilah kita habis kelas ini. Ada 15 minit kita rehat sekejap. Saya pun balik uh, bilik rehat sekejap. Nanti kita jam 3 kita sambung balik. Boleh? Rehat sekejap. Seperti tanda ada sejuk ah. Ada baju.休息时间，那你再继续给他休息一下，不然的话接下去不好。休息一下。
Oh, malah. Sembai. Ya. Minggu lepas sakit kan? Tidak sakit. Punya kajian yang meninggal. Oh, masuk belum jumpa ya. Ya, masuk sakit.